Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Sorfana dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, kelas A2 semester 3. Nah, di sini saya ingin membahas tentang Tarikhul Falsafatu fil Alamil Islamiyah, yaitu sejarah filsafat di dalam dunia Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa filsafat dan agama Islam itu tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu saya ingin menjelaskan sejarah filsafat yang ada di dalam dunia Islam. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan Tarikhul Falsafatu fil Alamil Islamiyah, sejarah filsafat di dalam dunia Islam, saya ingin memberikan kosakata yang nantinya akan membantu untuk mempermudah atau memahami atau memaknai isi dalam pembahasan Tarikhul Falsafatu fil Alamil Islamiyah. Nah, selanjutnya yaitu kosakata. Kosakata yang pertama ada al-ilmul kalam, yaitu ilmu kalam. Yang kedua ada al-aql, yaitu akal. Yang ketiga ada al-iman, yaitu iman. Yang keempat ada al-wa'id, yaitu ancaman. Yang kelima ada al-mu'assirat, yaitu indikasi. Yang keenam ada tarikh, yaitu sejarah. Yang ketujuh ada alam Islamiyah, dunia Islam. Yang kedelapan ada as-sifat, yaitu sifat. Yang kesembilan ada al-falsafah, yaitu filsafat. Yang terakhir yaitu ke-10 ada al-qadir, yaitu takdir. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Kita masuk ke dalam pembahasan yaitu Tarikhul Falsafati fil Alamil Islamiyah, yaitu sejarah filsafat di dalam dunia Islam. Kana ilmul kalam mukhtason bil mawdu'i imanil aqli billah. Teologi berkaitan dengan subjek kepercayaan yang rasional kepada Tuhan. Yang artinya berarti teologi ini di dalamnya berkaitan dengan kepercayaan yang masuk akal, yang rasional kepada Tuhan. Wa kana aradahul intiqala bil muslim. Dan tujuannya adalah untuk memindahkan muslim minat taqlidi ilal yaqin, yang asal mulanya orang-orang muslim ini hanya ikut-ikutan saja, itu menjadi keyakinan, menjadi kepastian, menjadi iman. Nah, selanjutnya wal isbati usulid dinil islami, yaitu untuk membuktikan dasar-dasar agama Islam bil adillatil mufidatil lil yaqin biha, untuk membuktikan dasar-dasar agama Islam dengan bukti yang berguna untuk kepastian di dalamnya. Selanjutnya ilmul kalam, yaitu teologi, kana muhawwalatan litasaddi litahaddiyatil lati faradatha al intiqa bil diyanati qadim, yaitu teologi mengupaya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perjumpaan atau pertemuan dengan agama-agama yang lama atau kuno, allati kanat maujudatan fil biladi
rafidini rafidina asasa mislu manawiyah wazaradiyah wazaradi dishtiyah wal harakati syu'ubiyah. Yang agama-agamaku lama itu terutama berada di Mesopotamia seperti Manikeisme, Zoroastrianisme dan gerakan populis. Wa alaihi fa inna al mal kalam kanat man sya'uhu imana ala aksi falsafati allati la tabda'u min imani taslimi. Nah, sesungguhnya teologi itu ada berawal atau berasal dari keimanan. Nah, berbeda dengan filsafat yang awalnya bukan dari keimanan atau au min tabi'ah atau tabiat manusia, yang mana tabiatnya manusia itu mempertanyakan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu berarti munculnya keraguan. Nah, disitulah berawalnya filsafat. Bal tuhallilu hadhil bidayah. Akan tetapi teologi yang tadinya berasal dari keyakinan bidayati nafsuha ila mabadi'iha al-awwal. Yang tadinya teologi itu berawal dari keyakinan, keimanan, pastian, itu terpisah dari prinsip dasarnya. Nah, selanjutnya hunaka muasyirat, ada indikasi bahwa ala inna bidayati ilmil kalam, atas awal mula teologi ini disebabkan kana sababuhu zuhura firaqin adidatin ba'da wafati rasuli Muhammad wa min hadhi firqah. Ada indikasi bahwa awal mula teologi disebabkan oleh munculnya beberapa golongan setelah kematian Nabi Muhammad. Nah, berarti ada indikasi-indikasi atau argumen-argumen yang mana menyatakan bahwa awal mula teologi ini disebabkan oleh munculnya beberapa golongan setelah kematian Nabi Muhammad. Nah, wa min hadhil firqah, dan di antara golongan-golongan ini ada, pertama ada al-Mu'tazilah, yang kedua ada al-Jahmiyah, al-Jabbariyah, atba'u Jahim bi Safwan kanu yaqulu innal abada majburun fil af'alihi la ikhtiyara lahu. Yaitu ada Jabbariyah, pengikut Jahim bin Safwan. Yang ketiga ada al-Khawarij, yaitu Khawarij, yang mana Khawarij ini timbul dari perpisahan atau perpecahan kaum atau kelompoknya Sayyidina Ali yang berperang melawan Muawiyah, yang mana Khawarij ini tidak setuju atas keputusannya Sayyidina Ali untuk berdamai, untuk mengadakan tahkim dengan Muawiyah, dan menyatakan untuk keluar dari golongan Sayyidina Ali untuk membentuk golongan sendiri, yaitu Khawarij. Yang keempat ada al-Asyaratul wal Maturidiyah wal Sufiyah wal Murjiyah ya'luna ba'da asma'i was sifat. Yang keempat ada Asy'ari, ada Maturidiyah dan Sufiyah dan Murji'ah, yang mana munculnya setelah asma dan sifat. Yang kelima ada Imamiyah, Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Alawiyah dan Asyi'ah bisyakli amin. Ya, selanjutnya ada Imamiyah, ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Alawiyah, ada Syiah, yang sebenarnya mereka ini sama. Nah, selanjutnya ada Al-Ibadiyah,
sami al-ibadiyah al-asma nasbatu ila abdillah ibni ibad tamim al-muassasu al-haqiqi al-madhabu ibadi huwa Imam Jabir bin Zaid. Saya akan menjelaskan tentang tadi, yaitu pertama ada Mu'tazilah. Mu'tazilah ini golongan yang mengutamakan akal, yang lebih mengutamakan akal. Bahkan ada satu pernyataan atau pemikirannya, yaitu menganggap Al-Quran ini makhluk, bukan kalamnya Allah, tapi makhluk. Yang kedua ada Jam'iyah Jabariyah, yang mana Jabariyah ini pengikut dari Jahim bin Safwan. Mereka mengatakan bahwa hamba itu dipaksa untuk tindakannya dan tidak punya pilihannya. Berarti di dalam Jabariyah ini mereka itu menganggap semuanya perlakuannya atau semua yang terjadi pada dirinya itu disebabkan oleh Allah. Bahkan dirinya ini tidak punya kuasa untuk berbuat apa-apa. Yang ketiga ada Khawarij, yang seperti saya jelaskan tadi. Khawarij ini awal mulanya itu pengikutnya Sayyidina Ali, tapi karena keputusannya Sayyidina Ali, yang mana keputusannya ini untuk bertahkim sama Muawiyah, dan Sayyidina Ali dibohongi oleh Muawiyah, yang diangkat sebagai khalifah itu Muawiyah. Nah, pengikutnya Sayyidina Ali pecah menjadi dua. Yang satunya ini tidak setuju oleh pernyataan atau keputusannya Sayyidina Ali, yang mana untuk bertahkim dengan Muawiyah, dan mereka menyatakan keluar dari golongan Sayyidina Ali dan membuat golongan sendiri, yaitu Khawarij. Yang selanjutnya, yang keempat itu ada Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Syufiyah, Murji'ah. Mereka ini memberikan beberapa nama dan sifat. Asy'ariyah, Maturidiyah dan Syufiyah, Murji'ah. Asy'ariyah ini yaitu tengah-tengah, ya tidak melulu akal dan tidak melulu tentang hamba. Jadinya di antara tengahnya, di antara Mu'tazilah dan Jabariyah. Jadi seorang ini bisa berkehendak sendiri dan juga tidak terlalu atas dari kehendaknya ini tidak terlalu melulu bahwa semuanya ini kehendaknya, bukan kehendak Tuhan. Selanjutnya ada yang kelima ada Zaidi Ismailiyah, Alawiyah, Syiah. Nah, pada umumnya Alawiyah, Syiah, Ismailiyah atau Zaidi ini pada umumnya sama seperti Alawiyah. Alawiyah ini kan kalau dulu dalam sejarah Islam, Alawiyah ini keturunannya Sayyidina Ali. Nah, dengan keturunan Sayyidina Ali dia memberikan nama atau dijuluki dengan Alawiyah, kaum Alawiyah. Dan yang terakhir atau ke-6 ada Ibadiyah. Nah, Ibadiyah ini berasal dari seseorang nama, yaitu Abdullah bin Ibad At-Tamim. Aslinya pendiri Ibadiyah ini bukan Abdullah bin Tamim, melainkan pendiri madhab Ibadi ini adalah Imam bin Jabir. Selanjutnya ada kana nash'atu ilmul kalam fi tarikhil islami natijati ma i'tabarahu al muslimuna darurati iraddi ala ma i'tabarahu bid'atu min qabla ba'da al-firqah dolah wa kana hadiful ra'isi huwa iqamatu al-adilatu wa izalatu ashibah wa
ya'taqadil ba'da in jaduri ilmul kalam yarji'u ila sahabati wat tabi'ini wa yuradil ba'du ala sabili mithalu Radi ibnu Abbas wa ibnu Umar wa Umar bin Abdil Aziz wal Husain bin Muhammad ibnu Hanifi ala Mu'tazilah wa raddu Ali bin Abi Talib ala Khawarij wa raddu Yas bin Muawiyah al-Mazid ala Qadariyah wa allati kanat syabihatu yufradiyatu hatimiyah kana ilmul kalam ibaratul an dirasatul usuluddin allati kanat maduraha titamara kazul ala arba'a muhawira raisiyah al-awwal yaitu yaitu al-ba'su an ibasatu dzatil wa sifat al-ahliyah. Yang kedua atau tsani an-nubuwah ismatu al-anbiya'i wal hukma nubuwatu baina wujubi aqlan wa huwa madhhabu mu'tazilah wal ziwazu aqlan wa huwa madhhab al-asyariyah. Wa thalith al-imamah al-ara mu'tadarabati hawla ra'asi al-amah fil umuruddin wa dunya li syakhsi min al-ashkhasi niyabah an Nabi Muhammad al-arba' al-mi'ad faqratu yaumal qiyamah wa imkan hasyarul ijsam wa yurid wa yarju ba'da iya anawinu fir yatu akhra mislul al-adl wal wa'id wal qadar wal manzilah. Nah, yang artinya itu munculnya teologi dalam sejarah Islam adalah hasil dari apa yang dianggap umat Islam sebagai kebutuhan untuk menanggapi apa yang mereka anggap bid'ah oleh beberapa golongan, dan tujuan utamanya adalah membangun bukti dan menghilangkan kecurigaan pada para sahabat dan pengikutnya. Dan Ibnu Umar bin Abdul Aziz, Hasan bin Muhammad, Ibnu Hanafi tentang Mu'tazilah, Ali bin Abi Thalib menanggapi tentang Khawarij, dan Iyas bin Muawiyah al-Munzil menanggapi tentang fatalisme. Yang mirip dengan premis determinis teologi adalah studi tentang asal-usul agama yang pada gilirannya difokuskan pada 4 sumbu utama. Yang pertama ada keilahian, yaitu misalnya dari bukti zat Tuhan dan sifat Tuhan. Yang kedua ada nubuwah, yaitu kemaksuman para nabi dan aturan kenabian antara kewajiban akal yang merupakan doktrin Mu'tazilah dan kebolehan akal, dan itu merupakan doktrin Asy'ariyah. Dan imamah, yaitu perdebatan antara pemimpin tentang konflik dunia yang pada dasarnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad.
Yang keempat ada kebangkitan, yaitu gagasan tentang hari kebangkitan dan yang mana para mayat akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan ada juga kata-kata yang lain yaitu keadilan, janji, ancaman, dan takdir. Dan terakhir adalah kedudukan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang saya berikan ini yaitu di dalam dunia Islam itu tidak terlepas dari keterkaitannya dengan filsafat. Begitu juga sebaliknya, filsafat tidak dapat dipisahkan oleh agama, khususnya agama Islam. Nah, di dalam dunia Islam itu ada ilmu teologi. Teologi ini berkaitan dengan kronologis atau historis atau percaya dengan Tuhan dengan rasionalis. Tujuannya teologi ini ada dua, yaitu pertama untuk membuat umat muslim yang awalnya percaya kepada Tuhan atau Allah itu hanya ikut-ikutan saja atau mengikuti, seperti anak yang baru lahir terus dimasukkan agama Islam secara otomatis dengan orang tuanya, itu menjadi memiliki kepercayaannya sendiri atau keimanannya sendiri. Nah, yang kedua ini tujuan dari teologi yaitu untuk membuktikan dasar-dasar agama Islam yang mana bukti tersebut akan berguna untuk keyakinan di dalamnya, untuk keyakinan tadi. Dan dua tujuan ini saling berkaitan dan memiliki kegunaannya masing-masing walaupun berkaitan. Namun selain itu ada juga tujuan atau kegunaan teologi, yaitu untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh agama-agama kuno, yang khususnya di Mesopotamia yang saya pelajari itu Mesopotamia itu yang sekarang seperti Babilonia, terus Suriah, Irak ya, di daerah situ. Nah, dan sebenarnya juga teologi ini berasal atau berawal dari faktor keimanan yang berbeda dengan filsafat yang tidak didasari oleh keimanan, melainkan filsafat ini didasari atau berawal dari tabiat manusia atau tingkah laku, karakter, sifatnya manusia, yang kita ketahui bahwa sifatnya manusia ini berubah-ubah atau selalu mempertanyakan, atau skeptisisme yang mana harus membutuhkan pembuktian. Tapi dari dasar atau awal yang berbeda, filsafat dan teologi ini memiliki tujuan atau saling berkaitan, yang mana untuk membuktikan Tuhan secara rasionalis. Dan mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.